disponsori oleh Elnastor 96, Dam Muslimwear, dan Raisa Deterjen, solusi bersih dan wangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Seluruh kaum muslimin wa muslimat yang berbahagia, alhamdulillah kita sampai dengan hari ini masih diberikan kesehatan dan fadl oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita bisa terus menjalankan sebuah ibadah yang super di bulan yang super pula, yakni ibadah puasa, yakni di bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan, yang dimana antusias nggak hanya dari manusia saja, tapi dari seluruh alam. Seluruh alam pun benar-benar antusias dalam penyambutan datangnya bulan suci Ramadan. Dan nanti pada saat akan menjelang akhirnya bulan Ramadan, sebaliknya pula akan merasakan sebuah kesedihan yang dimana akan ditinggalkan bulan suci Ramadan. Pada awal kemarin, kita sebelum masuk di bulan suci Ramadan, kita dianjurkan oleh para ulama yang bersumber dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW sebuah doa, Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana ramadana ighfir lana dzunubana. Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa balighna ramadana ighfir lana dzunubana. Di situ ada kata balighna Ramadan, dan alhamdulillah di sini kita benar-benar kita dikehendaki telah sampai pada bulan suci Ramadan. Terdapat dalam sebuah kitabnya Abu Ya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Dalam kitab beliau mengutip sebuah syair yang berbunyi, Ramadanu aqbalu marhaban biqudumihi tuba liman fihi yafuzu wa yarghabu. Ramadanu madrasatul hidayati wat tuqah wal mukarramati wa kullu khairin yutlabu. Selamat datang Ramadan. Di sini aku menghadap atau berjumpa atas kedatanganmu, yang dimana di situ banyak sekali orang-orang yang akan beruntung. Orang-orang yang bisa benar-benar memanfaatkan bulan suci Ramadan tersebut dengan berbagai macam keistimewaannya, dengan berbagai macam ibadah. Yang terutama di situ dikatakan Ramadan madrasatul hidayati wat tuqa wal mukarramat, adalah tempat belajarnya sebuah hidayah, petunjuk dan ketakwaan, dan juga beberapa kemuliaan-kemuliaan. Banyak sekali kespesialan yang ada di bulan suci Ramadan, termasuk yang akan kami paparkan setelah ini. Terus selain itu juga wa kullu khairin yutlabu. Banyak sebuah hal, banyak sekali kebagusan-kebagusan yang di situ yang bisa diperoleh, yang bisa diambil dalam bulan suci Ramadan. Di sini kita membawa sebuah kitab yang dikarang oleh Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali. Di sini beliau memaparkan bahwasanya terdapat sebuah kesunahan-kesunahan yang ada di bulan suci Ramadan yang bersumber atau yang dimudamkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Yang pertama di sini ada takhirus sahur. Nah, seperti itu. Memang terkesan kayak sepele, takhirus sahur, tapi benar-benar ini sebuah sunnah dari Kanjeng Nabi. Kemudian yang kedua takjilul fitri. Takjil fitri, mensegerakan berbuka puasa. Untuk pengakhiran sahur dan menyegerakan berbuka puasa di sini, itu juga terdapat
dawuhnya Kanjeng Nabi yang kalau tidak salah diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik yang berbunyi bakiru bisahur wa akhiru bakiru bil iftar wa akhiru bisahur, seperti itu. Segerakanlah berbuka puasa, akhirkanlah sahur, seperti itu. Yang di situ ada sebuah unsur kesehatan kalau kita mau menoleh, di mana kita bisa mendapatkan sebuah kualitas berpuasa, kondisi tubuh yang benar-benar insya Allah maksimal, yang kita bisa jalani dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, walaupun dalam kondisi sedang berpuasa, seperti itu. Terus kemudian ada tambahannya di sini ketika takjil fitr, yakni bitamr awil ma, dengan kurma ataupun dengan air. Ya kalau misalkan tidak ada kurma mungkin bisa dengan air, seperti itu. Terus kemudian ada kesunahan yang lain adalah tarkus siwak ba'da zawal, yang dimana di situ terdapat sebuah anjuran untuk meninggalkan bersiwak, atau kalau dalam era sekarang ya pakai sikat gigi ketika pada saat masuk bergesernya matahari atau sudah masuk waktu zuhur. Yang sering kita ketahui juga dawuhnya para ulama dalam kitab-kitabnya para ulama juga yang bersumber juga dari Kanjeng Nabi, bahwasanya mulutnya orang berpuasa, bau mulutnya orang berpuasa itu bagaikan baunya minyak misik, seperti itu. Menurut Allah atau di hadapan Allah atau di sisi Allah itu bagaikan aroma minyak misik, seperti itu. Jadi di situ disuruh untuk ada anjuran untuk meninggalkan siwak atau bersikat gigi, yang dimana di situ akan menghilangkan sebuah asar dalam dalam gigi tersebut itu. Yang ketika menghilangkan sebuah asar, dawuhnya Sayyid Muhammad dalam kitabnya, berarti sebuah keistimewaan yang ada di dalamnya itu bisa hilang juga, seperti itu. Maka di situ ada sebuah kemakruhan. Nah, maka di situ kesunahnya adalah meninggalkan bersiwak. Terus kemudian setelahnya itu ada waljud fi syahri Ramadan, yakni luman kalau bahasa Jawanya, atau dermawan, atau ya suka memberi. Puncaknya nanti pada saat bulan Ramadan ini ada sebuah ibadah yang dari diri kita untuk diberikan kepada sesama, yakni ibadah namanya zakatul fitri atau zakatul badan. Di situ benar-benar sebuah penebusan bagaikan sujud sahwi dalam sholat, yang di situ semoga bisa menjadi penyempurna bulan ibadah di bulan suci Ramadan, khususnya ibadah puasa dengan menjalankan atau menunaikan zakat fitrah. Kesunahan yang selanjutnya di sini ada mudarasatul Quran atau belajar Al-Quran. Kalau dalam pondok-pondok pesantren tradisinya kita orang-orang Indonesia itu terdapat nggak hanya Al-Quran, di situ juga mempelajari tentang kitab-kitab atau bahkan sampai menghatamkan kitab-kitab kuning yang karangannya para aulia-aulia Allah atau karangannya para ulama-ulama terdahulu, yang di situ kita benar-benar mengambil tabaruk, mengambil keberkahan sebanyak-banyaknya dengan karangan-karangan beliau di bulan suci Ramadan tersebut itu. Yang kita bisa ketahui juga kalau misalkan dalam bulan suci Ramadan tersebut itu disebutkan dalam Al-Quran, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Maka tidak ayal banyak para ulama, khususnya ada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i di situ bahkan kalau dalam pelaksanaan bulan suci Ramadan, ketika bulan suci Ramadan beliau menghatamkan Al-Quran itu sebanyak 60 kali. Berarti kalau 60 kali itu selama sehari semalam beliau hatam selama 2 kali, siang sekali, malam 1 kali, seperti itu. Terus ada juga namanya Imam Qatadah. Imam Qatadah itu dalam sehari-harinya biasanya itu hatamnya selama 7 hari. Tapi ketika sudah masuk pada saat bulan suci Ramadan, beliau menghatamkannya itu dalam 3 hari sudah hatam. Seperti itu. Jadi itu sebuah kesunahan yang bisa kita benar-benar proses untuk kita ambil dalam menyongsong bulan suci Ramadan atau yang ada di dalam bulan suci Ramadan tersebut itu.
Terus ada lain juga kesunahan yang terakhir, yakni wal i'tikafu fil masjidi, la siyama fil ashril awakhir, seperti itu. Beriktikaf, beribadah di dalam masjid. Ya, lebih-lebih pada saat pelaksanaan sudah masuk 10 hari terakhir. Itu semua adalah sebuah pengadatan yang biasanya dilaksanakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang lebih-lebih kita sebagai umat beliau, semoga benar-benar kita bisa menjalankan ibadah Ramadan ini dengan sebaik mungkin, dengan dengan semaksimal mungkin, yang semoga benar-benar nanti kita akan mendapatkan sebuah fitrah, yakni yaumul maghfur, ataupun hari di mana hari pengampunan akan datang pada diri kita, yakni pada saat yaumul id, yang semoga benar-benar bisa meningkatkan kualitas ketakwaan kita untuk semakin menjadi orang yang baik. Demikian yang bisa kami haturkan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahu yatawallal jami'a bi ayatih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disponsori oleh Elnastor 96, Dam Muslimwear, dan Raisa Deterjen, solusi bersih dan wangi.